Selamat siang. Ya, mari siang. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, siang. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Semua semangat, masih semangat? Ya, semoga kita selalu sehat semua dan kita bisa mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Ya, kalian ada pelajaran apa? Hah? Ada pelajaran tidak? Ada yang tidak. Ya? Ada. Yang ada sudah izin guru belum? Sudah. Ya. Kalau begitu, kalian datang ke sini mau konseling apa? Konseling kelompok. Ya, Ibu. Terima kasih juga karena kalian sudah datang ke ruangan Ibu untuk kita bersama-sama melakukan konseling kelompok. Terima kasih. Sebelum kita mulai, mungkin salah satu dari kalian bisa memimpin kita dalam doa. Marilah Ibu dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dengan penyertaan-Mu hingga kami berkumpul di tempat ini guna konseling bersama. Ya Tuhan, semoga kami bisa berkonseling dengan baik dan masalah yang kami bahas bisa diselesaikan. Sebab Engkau berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih. Kalian sudah meluangkan waktu datang ke ruangan Ibu. Kita bersama-sama akan melakukan konseling kelompok. Jadi kalian datang ke sini dengan berbagai macam masalah, ya. Mungkin si A masalahnya beda dengan si B, C dan D dan seterusnya. Jadi di sini kita akan mengadakan konseling kelompok, ya. Jadi di sini siapa yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu? Ya, konseling kelompok yaitu layanan bimbingan yang dilakukan secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu kalian, ya. Jadi di sini kalian dan Ibu kita sama-sama duduk bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah apa saja yang kalian sedang hadapi dan mengganjal ya di dalam hati kalian. Mungkin masalah apa saja. Jadi di sini kita saling mengungkapkan masalah yang kita sedang hadapi. Ya, jadi sebentar kita belum memulai kegiatan ini, mungkin alangkah baiknya ya kita perkenalan, ya toh? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pasti ada yang sudah saling kenal dan ada juga yang belum. Oke. Jadi sebelum kita memulai, mungkin dari mana duluan yang perkenalkan diri, terserah. Yang penting harus semua saling kenal supaya jangan ada rasa malu, takut, ya. Oke. Siapa duluan? Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Nama saya Nur Dawab, bisa disapa dengan Nuna. Kelas 11. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa? Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Marengo. Saya
saya kelas 11. Ya, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juliana Bartelda Ukat, bisa disapa dengan Tilda, dari kelas 11 nih Pak. Baik, silakan. Saya juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tarsis Kausi, biasa dipanggil Tarsis dari 11 IPA. Oke, semua sudah saling kenal ya. Oke, karena biasa ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Sudah dikenal maka harus sayang ya. Harus baku tegur, saling tegur, menyapa satu dengan yang lain. Oke. Pada konseling ini, Ibu ingin agar setiap anggota kelompok untuk bisa mengungkapkan keluhan ya dan alasan mengikuti konseling kelompok yang kita lakukan pada siang hari ini. Jadi harapan dan tujuan yang ingin dicapai pada konseling kelompok ini yaitu agar bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan ya yang ada di dalam kelompok ini. Ya, jadi kita sama-sama menyelesaikan masalah dari setiap anggota kelompok. Ya, dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang perlu kita ketahui, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Di sini asas kesukarelaan yaitu kalian ya datang dengan sukarela, datang ke ruangan ibu tanpa dipaksa oleh siapapun. Itu namanya asas kesukarelaan. Jadi datang di ruangan ibu, menyampaikan maksud dan tujuan kalian, masalah apa yang kalian sedang hadapi, itu asas kesukarelaan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ya, asas keterbukaan. Jadi kalian datang ke sini, kalian terbuka ya, berbicara tentang masalah yang kalian hadapi. Tidak usah berpura-pura ya, terbuka saja. Dan kita akan menyelesaikan. Yang berikut asas kerahasiaan. Dalam BK ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini masalah yang kalian ungkapkan di dalam kelompok ini itu kalian sendiri yang tahu dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, itu asas kerahasiaan. Jadi ibu juga akan merahasiakan ya masalah apa saja yang kalian hadapi. Dalam BK kita punya asas kerahasiaan tersebut. Jadi ibu juga tidak boleh sampaikan di luar sana. Si A masalahnya seperti begini, si B masalahnya seperti begini. Itu tidak boleh karena itu dalam aturan BK kita harus punya asas kerahasiaan. Jadi kita memegang setiap rahasia atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Oke, jadi setiap masalah yang kalian hadapi, ibu tetap akan merahasiakan. Ya, ibu tidak beberkan di luar. Oke. Jadi ibu mau minta kesediaan dari setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan masalahnya. Tapi sebelum kita memulai mengungkapkan masalah dari anggota kelompok satu persatu, alangkah baiknya kita mengucapkan atau berjanji ya, mengucapkan janji akan menjaga kerahasiaan dari apapun yang dibahas di dalam kelompok ini ya. Apakah kalian bisa mungkin memegang tangan bersama dan berjanji, mengikrarkan janji ya. Sebelum kita mulai konseling ini, kalian berpegang tangan bersama, mengikrarkan janji. Oke, bisa ya? Bisa Ibu. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Kami berjanji akan menjaga kerahasiaan
dari apapun yang dibahas di dalam kelompok ini dan tidak membicarakan masalah ini di luar kelompok. Sudah? Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk sumpah dan janjinya ya. Jadi masalah apapun yang kalian bicarakan di dalam kelompok ini, Ibu harap di kelompok ini saja yang tahu. Tidak boleh kita sampaikan lagi di luar kelompok ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Sudah Bu. Sudah ya? Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena di sini tempat yang paling nyaman ya untuk kita menyelesaikan masalah kita. Jadi tidak perlu takut satu dengan lain, tidak perlu cemas. Silakan kalian mengungkapkan masalah apa saja yang kalian hadapi dan mengganggu pikiran kalian. Mungkin di sekolah kah, di mana ya? Ya. Jadi silakan. Jadi sebelum kita memulai, mungkin kita melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya kita permainan apa ini? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, boleh? Tahu? Kali cepat ya. Oke, bisa ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Yes, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, bagaimana? Semangat toh? Oke. Ya, jadi tadi permainan tadi membuat kalian supaya tambah semangat. Karena sudah siang ini jangan sampai apa? Loyo. Karena apa? Mungkin sudah lapar kah, capek kah ya. Jadi Ibu buat begitu supaya kalian tambah semangat dan kita bisa menyelesaikan masalah dalam konseling kelompok ini. Tidak boleh takut, cemas ya. Sampaikan saja apa masalah-masalah apa yang kalian hadapi. Jadi kita saling menjaga kerahasiaan dalam kelompok ini ya. Ingat selalu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke. Kita akan memulai konseling kita pada siang hari ini. Mungkin Ibu tunjuk atau silakan. Dari mana duluan? Ya. Ibu tahu pasti masing-masing memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi di dalam kelompok ini silakan kalian mengungkapkan ya masalah apa saja yang mengganjal dan mengganggu kalian dalam belajar. Silakan. Kalau dari saya yang pertama itu, Ya. masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran itu kurangnya minat untuk pembelajaran. Kurangnya minat untuk pembelajaran. Kurang minat belajar gitu. Oke. Ada lagi? Oh, kurangnya minat. Oke. Baik. Yang berikut silakan. Kurang minat belajar yang dari Kakak Tarsis, kurang minat belajar. Berikut. Kalau dari saya itu masalah di lingkungan pertemanan, sehingga buat kita punya motivasi itu jadi turun. Karena kalau di sekolah kita ada teman tuh, kalau kita sendiri tuh rasanya kayak sepi, jadi pengen cepat-cepat pulang dan motivasi belajar untuk tetap tinggal di sekolah. Iya. Yang berikut silakan. Kalau dari saya Ibu, yang saya punya di asrama itu kan banyak. Yang terakhir, masalahnya apa? Suka tidur dalam kelas. Waduh, berarti tidak konsentrasi nih. Bisa-bisa teman-teman sepulang masih tidur di dalam kelas ini. Iya ya, jadi itu masalahnya. Ya. Semua sudah? Ya, baik. Ibu sudah mendengarkan dan mencatat ya. Masing-masing punya permasalahan di dalam kelompok memang agak bervariasi dan
beraneka ragam. Dan ini kayaknya semua masalahnya belajar ya. Nah, motivasi belajarnya rendah ini. Ya. Jadi kira-kira dalam kelompok ini masalah mana? Siapa yang kita harus bahas duluan? Menurut kalian? Ya. Ribut. Habis ribut, masalah kurangnya dukungan. kurangnya dukungan. Oh ya, baik. Masalah ribut. Mungkin ada yang bisa ini? Kalau dari saya ya Ibu, Ya. saran saja kalau supaya mengurangi ribut supaya teman-teman dalam situasi jangan ribut. Pertama karena tidak ada gurunya tidak masuk. Iya, iya. Kasih tinggal tugas tapi teman-teman tidak kerja tugas semua mungkin manggil. Oh iya, iya, iya. Terus coba kayak ada guru piket orang datang cek itu sampai di kelas dulu Ibu. Kan biasa guru piket di depan. Oh iya. Iya, iya. Kedua itu kalau bisa tuh putar musik kayak biar putar musik biar teman-teman dengar saja musiknya jadi kita bakal konsen kalau belajar sambil dengar musik. Oh begitu. Kalau ribut karena kan tersamarkan dengan suara musik. Iya, iya, iya. Itu kalau Iya. saya solusinya Ibu. Iya. Ada lagi masalah kurangnya dukungan dari orang tua. Baik. Ini masalah juga yang sangat penting karena orang tua perlu mendukung anak supaya anak itu lebih termotivasi di dalam kelas, dalam belajarnya. Kalau kurang ada dukungan, kasihan ya, anaknya bagaimana? Akan tertekan karena kurangnya perhatian dari orang tua. Oke, mungkin dari anggota kelompok ada yang bisa tanggapi teman punya permasalahan, memberikan masukan, saran, kira-kira bagaimana? Ya, coba kalian ini bantu teman. Kira-kira seperti bagaimana? Ayo, tidak apa-apa, jangan malu-malu. Bicara saja, ungkapkan saja apa yang kalian ini. Bantu teman punya masalah, silakan. Ibu dari saya mungkin karena kurang perhatian dari orang tua begitu. Mungkin karena orang tua itu banyak pekerjaan atau terlalu sibuk makanya tidak sempat untuk perhatian dari anak. Oke. Karena mungkin orang tuanya juga sudah kasih sudah beli segala sesuatu yang diperlukan anak. Jadi orang tua mungkin banyak kegiatan, banyak kesibukan. Anak itu udah belajar sendiri. Oh. Mungkin sudah bisa Bisa mandiri. Oke. Salam dari orang tua. Oke, terima kasih. Ada lagi, bagus sekali, luar biasa masukan teman ini. Ada lagi, silakan. Kalau dari saya untuk teman Emma seharusnya teman Emma mungkin kurang komunikasi dengan orang tua dan saudara. Kalau bisa tuh pulang ke rumah sebentar menjelaskan ke mereka kalau pendidikan tuh sangat penting sehingga butuh dukungan dari mereka. Iya. Mungkin dengan kasih waktu teman belajar begitu. Iya. Baik. Ibu bangga pada kalian semua, luar biasa ya. Kalian sudah memberikan masukan yang bagus buat teman-teman kalian yang mengalami masalah. Ada masalah ribut di dalam kelas ya. Terus masalah kurang perhatian dari orang tua. Ya, jadi masalah kurang perhatian dari orang tua ini juga salah satu faktor ya. Maksudnya siswa akhirnya putus sekolah juga bisa, malas ke sekolah, datang tapi suka bolos karena kurang perhatian dari orang tua. Ada yang orang tua mungkin tadi teman bilang sibuk dengan pekerjaan, mungkin bapak dan mamanya pegawai ya, akhirnya sibuk, akhirnya anak itu dia merasa kesepian, terlantar, tapi dia juga ingin perhatian dari orang tua. Anak mana yang tidak ingin perhatian dari orang tua? Pasti ingin ya.
orang tua mendampingi, mungkin tanya tadi belajar apa di sekolah, ya. Terus dapat nilai apa, pelajarannya susah atau gampang, bisa tidak kamu mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru itu. Ibu sangat bangga pada kalian semua. Semua permasalahan yang tadi Ibu sudah sampaikan, yang kita bahas tadi, tidak boleh dibocorkan di luar, ya. Ya, jadi permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan yang berperilaku pada diri kita sendiri. Bagaimana kita harus berusaha untuk menyelesaikan. Kadang ada yang buat-buat juga, ya. Tapi iya tapi bagaimana kita harus terlepas dari masalah. Kalau banyak masalah yang kita hadapi, paling kita terganggu, ya. Terganggu dalam belajar. Entah matanya di depan, tapi pikirannya tempat lain. Jadi kita harus menjadi pribadi yang pribadi yang lebih baik. Kita harus lebih rajin belajar, walaupun tanpa orang tua sudah tidak apa-apa. Jangan malas-malas belajar, kita tetap semangat untuk belajar. Ada keributan di dalam kelas, kita mencari suasana yang nyaman, tenang, sehingga kita bisa belajar. Oke, baik. Sebelum kita ini, Ibu akan memutarkan video, ya. Kita nonton bersama. Kalian bisa nonton videonya. Kelihatan? Enggak, cerita pendek. Ya. Betapa semangat yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Tiap study group untuk diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Iya, baik. Bagaimana? Asik kan? Asik. Ngantuk kah? Tidak. Oke. Baik, kalian sudah menonton video tentang apa tadi? Motivasi belajar. Mungkin dari ini siapa yang memberikan kesimpulan dari video yang tadi kita tonton bersama? Siapa yang bisa kasih kesimpulan dari video? Mungkin Ibu minta 2 orang, mungkin bisa tanggapi video tadi, memberikan kesimpulan dari video yang tadi kita nonton. Ayo, silakan. Apa? Bicara saja. Ibu harus putar lagi ulang. Oh, tidak. Oke. Kalau gitu silakan. Siapa yang mau tanggapi video tadi dengan berikan kesimpulan? Saya Ibu, Ya. kesimpulan dari video tadi menjelaskan untuk kita jangan malas untuk belajar. Kita harus terus berjuang untuk meraih suatu cita-cita. Oke, baik. Kalau dari saya kesimpulannya dari sama dari video itu bahwa kita harus buang rasa malas itu jauh-jauh, karena kita tidak bisa menunjukkan kita punya impian dengan kalau tidak ada kemauan. Jadi semua hal yang kita kerjakan itu didasari dengan kemauan, sehingga kita bisa menuju tujuan yang ingin kita capai. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kalian sudah pahami video tadi, Ibu berharap semoga apa yang tadi kita nonton bersama dan masukan-masukan yang tadi kalian sampaikan kepada teman kalian, itu kalian bisa terapkan, tanamkan dalam kehidupan sehari-hari masing-masing, ya. Jadi Ibu harap kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan terpengaruh dengan orang di luar yang mungkin watak dan karakternya yang kurang baik. Jadi kita harus berpegang pada prinsip kita sendiri, yaitu saya ingin sukses, saya mau berusaha gitu, ya. Jadi kita harus punya tekad yang bulat untuk tetap semangat dalam belajar. Oke. Sebelum kita akhiri, Ibu mau kasih ini, kalian tolong isi lembar penilaian hasil, ya, pelaksanaan konseling kelompok dan kontrak perilaku.
Ini. Ini. Kurang ya. Sorry. Siapa lagi? Ini. Ya. Oke. Tolong diisi, dibaca baik-baik dan diisi dan kembalikan ke ibu. Ya, mari silakan. Kalau sudah, siapa yang sudah? Oh, kamu. Silakan. Yang lembar kedua juga sudah? Oh ya, baik. Sudah? Kasih. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Oke. Oke. Sudah semua? Oke. Oh, ada yang belum? Baik. Ya, baik. Kasih. Sudah semua ya? Oke. Baik. Konseling kelompok kita pada siang hari ini, Ibu akhiri. Nanti kita bisa kembali lagi ke tempat sini, ke ruangan Ibu, kalian ya. Kalau ada masalah-masalah yang masih mengganjal, nanti kita konseling individu mungkin lebih lanjut, atau kita konseling kelompok lagi lebih lanjut. Jadi Ibu ucapkan terima kasih pada kalian semua, karena kalian sudah berpartisipasi datang ke ruangan Ibu, dan kita sama-sama menyelesaikan masalah dalam konseling kelompok. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan, kita berdoa. Mungkin siapa yang pimpin doa lagi, kita akhiri kegiatan. Marilah guru, sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus atas inovasi kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami dari awal pembelajaran hingga selesai. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau melindungi kami dari sekolah hingga tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Namamu yang agung kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk semua. Ibu ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang. Ya, selamat siang. Kalian pelajaran apa lagi nih? Oh, sudah mau pulang. Iya, hati-hati ya. Pulang sampai di rumah. Jangan kemana-mana ya. Buka pintu aja lebar-lebar. Hati-hati ya. Selamat siang semua. Siang, Ibu.